Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar kalian? Kabar Ibu baik dan Ibu berharap kalian juga dalam kondisi baik ya. Oke, kita akan mulai devosi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, eh, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu. Nah, judulnya ini ya, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, kita berdoa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang kami sembah melalui Putra Tunggal Allah yaitu Kristus Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan kepada kami hari ini, bahkan hari-hari yang lalu, Tuhan masih menyertai kami dan masih melindungi kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara dan Engkau juga yang mengurapi hati dan pemikiran kami, sehingga apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh kami lihat saat ini, itu bisa masuk ke dalam hati kami dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memohon ampun jikalau kami telah mendukakan hati-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, Ibu sudah siapkan ayat firman-Nya ada di layar ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, kita coba bahas ya. Dan Ibu juga sudah buat beberapa poin penting yang harus kamu ketahui. Dimulai dari begini. Kitab Mazmur itu sangat identik dengan puji-pujian dan nyanyian syukur kepada Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali lagu pujian, lagu penyembahan yang itu diciptakan sumbernya dari kitab Mazmur. Ya, salah satu dasar pemazmur menuliskannya itu karena kekagumannya kepada Allah. Ya, pemazmur kagum atas segala hal yang dijadikan Allah dengan sangat baik dalam kehidupannya dan dalam kehidupan seluruh umat ciptaannya. Pemazmur kagum atas segala keajaiban yang telah Allah kerjakan dalam kehidupannya. Dan karena kekaguman pemazmur tentunya didasarkan kepada pengenalannya akan Allah dan kekaripannya dengan Allah. Ya, kalau pemazmur tidak kenal dan tidak hidup karib dengan Allah, dia pasti tidak akan bisa menyampaikan puji-pujian dan nyanyian syukur ini
melalui kitab Mazmur ini. Ya, oke. Mazmur 136 ini sebenarnya berlatar belakangkan dengan kisah perjalanan bangsa Israel. Seperti yang kita ketahui, bagaimana proses perjalanan bangsa Israel itu sangat tidak gampang, ya. Penderitaan, suka, duka yang boleh mereka rasakan. Namun kita juga bisa melihat bagaimana dalam proses itu, dalam perjalanan itu, Tuhan selalu menyertai mereka, ya. Nah, dalam Mazmur 136 ini, pemazmur mengajak kita untuk mengucap syukur dengan cara yang benar di hadapan Allah. Oke, kita coba kupas ya ayat demi ayat. Di sini ada pengulangan kalimat ya, yaitu yang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kalimat ini diulang terus sampai Mazmur 136 itu habis ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Pemazmur mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan itu menandakan bahwa hanya kepada Tuhan sajalah rasa syukur kita itu kita panjatkan. Hanya kepada Tuhan sajalah ucapan syukur kita atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Dan pemazmur di ayat 2 mengatakan, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ya. Kemudian di ayat 3-nya dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwa Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yaitu Tuhan yang Esa. Dan kita menaikkan rasa syukur kita, dan kita menaikkan pujian kita, dan kita menyampaikan itu dengan segenap hati kita kepada Dia saja. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita tidak meragukan lagi bahwa kasih setia Allah dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah sirna. Ya, bahwa kasih setia Allah dalam kehidupan kita tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah ada akhirnya. Karena sampai selama-lamanya Dia Allah yang akan mengasihi kita. Dan kita bersyukur untuk itu. Iya, mari kita merenung sejenak hal-hal apa yang paling kita syukuri dalam belakangan ini. Belajar dari dalam rumah yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan yang melelahkan itu, tugas-tugas yang terselesaikan dengan baik, hasil yang sangat baik, yang sangat memuaskan yang akan kita terima besok hari, atau hal yang lain. Ya, itu memang hal yang sangat kita syukuri. Namun hal apa yang perlu kita ingat? Yang pertama, penyertaan Allah kepada kita itu nyata. Ya, penyertaan Allah kepada kita itu kita rasakan. Yang kedua, ketaatan kita menjalani proses. Bagaimana kita menjalani proses sepanjang ini? Apakah kita taat? Ya, apakah kita tetap bergantung kepada Allah? Apakah kita tetap mengikuti semua prosedurnya dengan baik? Apakah kita tetap taat kepada guru kita? Apakah kita tetap setia dengan penderitaan-penderitaan yang boleh kita rasakan? Kesusahan, susah sinyal, habis paket, tugas banyak, sampai kamu nggak tidur, mengerjakan banyak tugas, soal-soal yang nggak terkerjakan. Ya, tetapi kita taat dalam proses itu. Dan kita tahu bahwa kita mampu melakukannya itu karena penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Ya kan? Sekarang pertanyaannya kepada diri kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik dari dalam diri kita? Sudahkah kita setia dengan semua prosesnya? Ya, kamu bisa jawab di dalam hatimu sendiri. Karena hasil yang kita terima adalah gambaran dari proses yang kita perjuangkan. Ya, bagaimana prosesmu mengerjakan tugas-tugasmu, mengerjakan semua sumatif formatif yang ada, dan kamu taat mengerjakannya, setia, dan itu menggambarkan hasil yang akan kamu terima besok. Dan kiranya semua proses yang kita lalui dan hasil yang kita dapatkan itu menjadi puji-pujian dan nyanyian syukur kita di hadapan Allah. Oke, sekarang mari kita berefleksi. Silakan kamu tuliskan refleksi kamu dan kamu kirimkan nanti ke homeroom ya. Pertanyaannya ada di layar, hanya 3 pertanyaan. Oke,
Dan sebelum kamu melanjutkan menulis refleksi, Ibu akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan. Untuk waktu yang singkat ini, Engkau memberikan kami kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang boleh kami dengarkan, itu kami hidupi dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang setia terhadap proses, anak-anak-Mu yang selalu bergantung kepadamu, dan hidup kami jadikan sebagai ucapan syukur kami dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan juga yang urapi setiap kami untuk tetap dengar-dengaran dan taat dan setia mengikuti setiap prosesnya. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.